akan baca bersama-sama. Kisah 19 ayat 25 sampai 26. 1, 2, 3. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga seisi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan lepaslah belenggu mereka semua. Puji Tuhan, berkat kita yang membaca dan melakukan firman Tuhan. Saya memberikan tema pada pagi hari ini, itu Roh Kudus menjawab doa kita. Amin. Roh Kudus menjawab doa kita, ya. Bagaimana kita bulan kemarin baru memperingati, ya, Roh Kudus, mana Roh Kudus dicurahkan dalam kehidupan kita, ya. Istimewa dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti yang saya sudah jelaskan bulan kemarin, saudara, bahwa Roh Kudus itu sekitar tahun 28 dicurahkannya, atau abad pertama, karena kalau kita itu umur Yesus lahir tahun 6 sebelum Masehi, ya. Kalau kita tambah 28 maka akan benar 34, ya, atau 33,5 tahun, ya. Nah, kemudian terjadilah pergerakan gereja mulai luar biasa, saudara, ya. Banyak orang dipilih dengan Roh Kudus, maka terjadi mujizat kesembuhan pada masa itu, saudara, dalam Kisah Para Rasul. Namun terjadi juga beberapa tahun kemudian terjadi penurunan, atau di mana gereja mengalami penurunan karena di situ juga politik masuk dalam gereja, sehingga mempengaruhi pelayanan dalam gereja, ya. Ada yang membayar jika melakukan dosa bisa dibayar sehingga lunas dosanya. Nah, itu salah satu ajaran yang salah, saudara-saudara, di mana mengalami juga penurunan dalam hal iman, dalam hal perkembangan gereja, ya, saudara. Di mana juga terjadi perang salib, ya, karena politik telah masuk dalam gereja sehingga mempengaruhi, ya, iman Kristen. Kemudian, tetapi tahun 1906 di Azusa Street yang saudara mungkin sudah dengar, terjadi juga kegerakan rohani, ya, di mana pemimpinnya ada William Joseph Seymour, saudara. William Joseph Seymour ini dia begitu mengandalkan Roh Kudus dalam pelayanannya, sehingga terjadi kegerakan yang luar biasa pada tahun itu, ya, 1906. Jumlah jiwanya bertambah, ya, dari rumah ke rumah dia melayani, sehingga mereka menyewa sebuah gedung tua. Nah, di sini terjadi awal kegerakan Kudus pada tahun 1906, ya. Sehingga penuaian jiwa-jiwa pada waktu itu berkembang pesat, ya, 600 sampai 800 juta, ya. Bukan 800 ribu, ya, tapi 800 juta pelayanan berkembang, ya, tahun 1906 ini. Nah, kemudian gereja-gereja karismatik atau aliran karismatik mulai berkembang di mana-mana, dan pada tahun 1921 datanglah misionaris ke Bali, yaitu di mana dikatakan dalam sejarah ada Rev Cornelius Prospect dan juga Richard F. Claveren, ya. Mereka berdua ini datang ke Bali pada tahun 1921, ya. Kemudian mereka pindah ke Surabaya atau Jawa Timur, ya, tahun 1922, 1 tahun kemudian. Kemudian tahun 1923 pelayanan ini berkembang, dan juga mereka buka pelayanan di Cepu atau di Jawa Tengah, ya. Nah, disitulah pada tahun 1924 terjadi perkembangan gereja, ya, saudara, tahun 1924 ini. Makanya pada zaman pemerintahan Belanda ini, tahun 1924 ini, pemerintah Belanda meresmikan menjadi sebuah perkumpulan yang sah, ya, atau Vereniging, ya, Vereniging, atau artinya perkumpulan yang sah, tahun 1924.
Kemudian berkembang lagi pada tahun 1937, ya. Berkembang masih dalam pemerintahan Belanda menjadi persekutuan gereja, ya, atau Kerkgenootschap, ya. Nah, kemudian berkembang lagi tahun 1942, namanya menjadi GPDI, ya, atau gereja yang kita sudah kenal sekarang, Gereja Pentakosta Indonesia, ya. Pada waktu itu ketua umumnya yaitu badan pengurus umumnya adalah Majelis Pusat Pendeta Ain Rongkat, ya. Mengapa diberikan kepada orang Indonesia? Karena pada saat itu pecah perang dunia kedua, ya, sehingga pada zaman itu pemerintahan Jepang lah yang berkuasa di Indonesia pada saat itu, ya. Di Indonesia pada perang dunia kedua, banyak mereka nama Gereja Pentakosta Indonesia. Nah, kemudian gereja ini terus berkembang sampai dengan sekarang ini. Sampai dengan sekarang doktrin yang kita kenal gereja kita adalah mendominankan Roh Kudus, ya. Kudus kemarin juga doktrinnya tentang antikris, dan juga tentang kerajaan sebentar, ya. Tapi yang lebih dominan adalah pekerjaan Kudus. Roh Kudus begitu diandalkan pada zaman-zaman itu, ya, sampai sekarang, sehingga GPDI adalah berubah dan juga Alkitab, ya. Gereja yang mana Kudus. Demikian perkembangan GPDI atau sejarah GPDI, ya. Nah, berbicara tentang judul kita yaitu Kudus menjawab doa kita, saudara. Karena gereja kita juga mengandalkan pekerjaan Kudus, mengandalkan pribadi Allah itu sendiri. Yang saya ingin bagikan pada pagi ini adalah ada 3 poin utama yang saya ingin bagikan, yaitu angka roh yang pertama berbicara tentang doa yang dijawab oleh Roh Kudus, yang saya tampilkan slide berikutnya. Angka roh yang pertama yaitu doa yang tidak dijawab, ya. Angka roh yang pertama doa yang tidak dijawab. Poin pertama yaitu bisa dibacakan Yesaya 59 ayat 1 sampai 3. Kenapa doa kita tidak dijawab? Kita sudah mengerti dan mengenal ayat ini, saudara. Kita akan dengarkan. Dosa adalah penghambat keselamatan. Sesungguhnya, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Sebab tanganmu cemar oleh darah dan jarimu oleh kejahatan, mulutmu mengucapkan dusta, lidahmu menyebut-nyebut kecurangan. Kami telah memberontak dan mangkir terhadap Tuhan dan berbalik dari mengikuti arah kami. Kami merancangkan pemerasan dan penyelewengan, mengandung dusta dalam hati dan melahirkan dalam kata-kata. Mereka
seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa, sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Sebab demikianlah caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan, yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah. Mereka tunduk kepada suaminya, sama seperti Sarah taat kepada Abraham dan menamai dia tuannya. Dan kamu adalah anak-anaknya jika kamu berbuat baik dan tidak takut akan ancaman. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dan kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Supaya doamu jangan terhalang, ya. Hai suami-suami, hormatilah istrimu sebagai teman pewaris dari kasih karunia yang Tuhan sudah berikan, ya. Suami-suami, para laki termasuk saya juga, ya. Suami-suami hormati istrimu, ya. Dan juga dikatakan dalam ayat 5 tadi dikatakan, istri-istri tunduklah, ya, kepada suamimu, ya. Boleh dikode istri dan suami saling saling lirik boleh, ya. Tuh, itu dengan firman Tuhan, ya. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, ya, dalam hal kebenaran. Tidak mungkin kalau suami suruh mencuri, istri melakukan, ya. Dalam hal kebenaran, ya, tunduk dalam hal kebenaran. Kalau suami capek pulang kerja, "Ma, tolong bikinin kopi." Oke, ya. Kalau saudara bikin begitu, tambah disayang, ya, oleh suami. Amin, saudara. Ya, demikian juga dengan istri-istri juga harus tunduk, dan juga pada suami-suami hormati istrimu, ya. Ya, ketika kami menikah juga suami istri harus saling menghargai keputusan, ya. Memang suami sebagai kepala dalam rumah tangga, ya, tapi istri juga boleh memberikan masukan, ya.
Dimana kalau saya, keputusan istri saya kalau benar saya ambil. Tapi ngambil keputusan adalah sebagai suami ya. Kami berunding mana yang terbaik ya. Kalau jawaban suami yang bagus, mantap juga ya. Karena suami sebagai kepala dalam rumah tangga. Tapi istri juga kalau dia memberikan saran yang bagus boleh diambil saudara ya. Karena dikatakan bahwa istri ini sebagai teman pewaris dari kasih karunia ya. Kami juga sebagai suami istri dalam mengambil keputusan harus dirunikan mana yang benar, mana yang bagus. Kalau ambil ini tujuannya nanti begini, kurang bagus. Kalau istri saya kasih saran begini, tujuannya nanti bagaimana? Kok bagus? Saya ambil keputusan istri ya. Jadi saling melengkapi suami istri yang ada ya. Makanya doa saudara itu akan dijawab kalau saudara saling menghormati suami istri ya. Anak-anak juga ya harus dengaran orang tua ya, semua dapat ya. Mari kita baca dalam saya tulis tadi Efesus 6 ayat 1. Taat dan kasih, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Ya, ayat yang keempat. Dan kamu, bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Kemudian ayat yang ke-9. Dan kamu, tuan-tuan, perbuatlah demikian juga terhadap mereka, dan jauhkanlah ancaman. Ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di surga, dan Ia tidak memandang muka. Mundur ayat ke-5. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar, dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Ya, puji Tuhan. Jadi semua ini dapat pesan saudara-saudara bahwa anak-anak dia harus taat kepada orang tua ya. Taatilah orang tuamu dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Kemudian dikatakan, hormatilah ayah dan ibumu. Bapak-bapak juga ya. Ayat yang keempat. Kamu bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat ya. Bapak-bapak jangan bangkitkan amarah anak-anak ya, sehingga mereka nanti mungkin bisa lari dari panggilan, lari dari nggak mau kerja atau apa. Jadi harus dikasih nasihat. Kalau kamu kerja begini, kedepannya begini, kasih nasihat begitu. Kasih mereka mengerti ya, nasihat. Sehingga mereka mengerti happy endingnya bagaimana. Ya, kemudian juga dikatakan hamba-hamba harus taat kepada Tuhan. Ya, seorang yang bekerja di kantor harus taat kepada bosnya. Jemaat harus mendengarkan gembala. Ya, semuanya dapat pesan saudara, supaya doa kita dikabulkan, dijawab oleh Tuhan, sehingga doa kita tidak terhambat. Kalau kita tidak mengasihi istri kita, tidak menghormati, apalagi yang sampai ada lagu yang berkata lihatlah tanda, nah, itu sampai berarti kita sudah tidak menghormati istri kita ya. Sampai tangan ada lagu yang berkata lihatlah tanda dan seterusnya ya. Ya puji Tuhan ya, kita harus menghormati istri kita, harus menyayangi istri kita ya. Kemudian istri juga harus tunduk kepada suaminya, jangan disuruh bikin kopi capek, cuma tidur-tidur, ya. Tidur tidak melayani suami, harus juga. Jadi semua harus saling melengkapi ya, supaya doa kita dijawab ya. Karena Tuhan menilai dan Tuhan melihat. Kalau ada istri-istri yang tidak tunduk kepada suami, doanya bisa terhambat. Suami-suami tidak menghormati istrinya juga, dikatakan tadi doanya tidak dijawab oleh Tuhan ya. Jadi keluarga ini harus saling mengasihi semuanya. Amin saudara. Nah puji Tuhan. Kita akan lompat pada angka Romawi yang kedua. Ya saya berbicara to the point kepada jemaat ya, supaya ini menjadi kebutuhan. Kalau orang bilang makannya, oh pas, bumbunya pas ya. Kebutuhan jemaat ya. Poin yang kedua, angka Romawi kedua, yaitu doa yang belum dijawab oleh Tuhan. Bisa dibacakan 1 Samuel 5 ayat 2. 1 Samuel 1 maksud saya.
Saya soalnya bikin khotbah tadi malam 1:30 sampai jam 5 baru tidur ya. Bukannya saya lama bikin khotbah ya, cuma karena biasa kalau sudah mau tulis anak yang satu, "Papa gendong." Kalau saya mau tulis tadi malam jam 10, mau tulis, anak saya yang perempuan ini biasa dia lihat-lihat saya dulu. Jadi saya pikir, aduh, bagaimana mau susun khotbah ini? Kalau anak-anak masih lihat-lihat saya, terpaksa saya harus tidur juga ya. Temani anak saya yang cewek, dia tidur dengan saya ya. Saya teman tidur, saya juga langsung ketiduran ya. Tetapi Tuhan bangunkan saya 1:30, saya bikin sampai biasa, saya berikan terbaik meskipun tidak sempurna. Hanya firman Tuhan yang sempurna, amin. Hanya firman Tuhan yang sempurna. Ya, bisa dibacakan. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, aku telah memintanya daripada Tuhan. Bisa dibacakan dari ayat 5 sampai 12 bagian A. Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya satu bagian, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya, supaya ia gusar, karena Tuhan telah menutup kandungannya. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana, sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Lalu Elkana suaminya berkata kepadanya, "Hana, mengapa engkau menangis? Dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki?" Pada suatu kali, sebab setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana, sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan, dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernasarah ia, katanya, "Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan segala sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak merupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya." Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamat-amati mulut perempuan itu. Ya, puji Tuhan. Terima kasih ya, saudara-saudara. Dikatakan bahwa di situ demikianlah ayat 7. Terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penia menyakiti hati Hana sehingga ia menangis dan tidak mau makan ya. Apa yang menjadi pergumulan jemaat, merindukan seorang anak atau merindukan pekerjaan yang baik, ya mungkin masih dalam proses ya. Hana ini dalam proses, dia dalam proses Tuhan, dia dimurnikan ya oleh keluarganya sendiri, oleh Penia ya. Tetapi dia selalu berdoa ya, dia tiap tahun datang ke rumah Tuhan, dia berdoa. Tahun-tahun dia berdoa. Dan akhirnya dikatakan bahwa dia berdoa bukan cuma berdoa biasa, saudara. Dia berdoa terseduh-seduh sampai terisak-isak menangis, saudara. Ya, sehingga kita mengetahui Tuhan memberikan dia Samuel, saudara ya. Tapi doanya belum dijawab pada waktu itu. Dia masih dalam proses dimurnikan ya. Dia tetap berdoa, saudara-saudara. Coba baca dalam Lukas 18 ayat 1. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. 7 dan 8. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapat iman di bumi? Ya, puji Tuhan. Terima kasih ya. Saudara, tetap terus berdoa. Dikatakan bahwa tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka ya? Yang terpenting di sini kita menunggu waktu ya. Dikatakan poin yang kedua, kita masuk pada poin yang kedua, yaitu menanti waktu Tuhan ya. Dalam menanti waktu Tuhan, kita mungkin masih diproses. Masih ada yang harus dipotong kalau daun, ada hamanya dipotong, dibuang.
Kalau ada batang-batang yang kering dibuang, saudara ya. Itu kedagingan kita masih perlu dibuang. Dalam poin yang pertama tadi, kalau masih ada dosa, kedagingan yang kita lakukan itu harus dibuang. Sehingga kita nanti ya akan berbuah lebat, ya. Amin, saudara. Masih proses, Tuhan masih memproses kehidupan kita. Kita tetap berdoa, ya. Menanti jawaban dari Tuhan. Menunggu waktu yang tepat dari Tuhan. Menunggu waktu Tuhan kapan? Kapan genapnya Tuhan menjawab doa saya dan saudara? Dalam menanti itu yang kita lakukan harus tetap terus berdoa. Dikatakan tadi dalam ayat yang ke-8, adakah iman didapati di bumi? Iman juga perlu, saudara. Apa yang saudara lakukan ketika saudara berdoa, lakukan itu dengan iman. Ya. Kita percaya Tuhan melihat iman kita. Saat kita bertindak, di situ terjadi mujizat. Ya. Di situ terjadi jawaban yang Tuhan janjikan dalam kehidupan saya dan saudara. Ya. Keluaran 15 ayat 13. Maksud saya Kejadian 15 ayat 13. Iya. Firman Tuhan kepada Abraham, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Ya, 400 tahun menunggu, saudara. Dari zaman Abraham telah dikasih tahu 400 tahun. Ya. Bangsa Israel akan diperbudak di Mesir, ya. Coba kita melihat dalam Keluaran 12 ayat 40. Keluaran 12 ayat 40. Lamanya orang Israel diam di Mesir adalah 430 tahun. Ya, 430 tahun ya. Dikatakan 400 tahun mereka harus dijajah di Mesir ya. Ini ketika mereka keluar ya, ketika mereka habis menjarah bangsa Mesir, mereka keluar ya. 400 tahun ya, menanti jawaban Tuhan. Udah berapa kalender itu menanti jawaban Tuhan ya. Berapa generasi? Kalau 100 orang umur 100, satu orang umur 100 tahun, 4 generasi ya, baru mendapat jawaban dari Tuhan. Saudara mungkin berapa tahun ya menanti jawaban Tuhan. Tapi ada kiat-kiat, ada poin-poin yang saya kasih tadi ya. Kalau mau dijawab Tuhan, ya, kita harus hidup bersih, jangan melakukan dosa di hadapan Tuhan. Harus hidup benar di hadapan Tuhan. Ya, jangan melakukan dosa dalam hati, dalam pikiran. Ya, jangan berdoa dengan maksud tujuan yang tidak baik. Ya. Saudara-saudara, ya, puji Tuhan. Poin yang kedua telah kita lewati, kita akan masuk pada angka Romawi ketiga. Doa yang dijawab oleh Tuhan. Doa yang dijawab oleh Roh Kudus. Kisah 10. Kita akan melihat firman Tuhan yang pertama dalam Kisah 10 ayat 1 sampai 4. Saudara sudah biasa mendengarkan, saudara, kita dengarkan lagi firman Tuhan yang luar biasa. Petrus dan Kornelius. Di Kaisarea ada seorang yang bernama Kornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Dalam suatu penglihatan, kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, Kornelius. Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, ada apa Tuhan? Jawab malaikat itu, semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau. Ya, puji Tuhan ya. Dan Allah mengingat engkau ya. Kornelius adalah seorang Italia, pasukan Italia dikatakan. Tetapi dia hidup saleh, dia hidup suci, hidup benar. Orang yang saleh itu orang yang beribadah sungguh-sungguh. Dia kalau beribadah sungguh-sungguh ya, menyembah Tuhan,
mendengarkan firman Tuhan sungguh-sungguh, itu orang yang saleh, orang yang hidup suci. Kalau kamu menurut kamus besar bahasa Indonesia ya, orang yang suci, orang hidup benar ya, yang beribadah sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Jadi Tuhan melihat mana yang sungguh-sungguh, dia akan dapat jawaban dengan cepat ya, dan tepat di hadapan Tuhan ya. Dia hidup saleh di hadapan Tuhan, sama seperti Ayub ya. Meskipun Ayub mengalami proses Tuhan, dia dimurnikan, tetapi dia dikatakan Ayub dipulihkan Tuhan ya. Dia hidup saleh di hadapan Tuhan. Kemudian poin yang kedua, dia takut akan Allah. Takut yang bagaimana? Takut melakukan kejahatan, takut melakukan dosa. Poin yang tadi yang pertama ya. Takut melanggar firman Tuhan. Ya, itu yang dikatakan dengan takut akan Allah. Sehingga kita dalam kepribadian kita sehari-hari, yang kita lakukan adalah benar. Yang kita lakukan adalah sesuai dengan firman Tuhan. Kita tidak menyimpang dari firman Tuhan. Karena kita takut akan Allah ya. Takut melakukan dosa. Karena firman Tuhan itu ada dalam hati kita. Roh Kudus mengingatkan kita. Yang ketiga yaitu memberi banyak sedekah. Ya, ini saudara, kalau saudara sudah melakukan, ya tinggal menanti jawaban Tuhan ya. Saudara banyak memberi, pasti akan diberi kelimpahan ya. Amsal berkata bahwa siapa banyak memberi akan diberi kelimpahan. Ya, bukan banyak memberi akan diberi banyak juga, tapi Tuhan bilang akan diberi kelimpahan ya, kelimpahan. Amsal 11 ayat 25 berkata ya, saudara. Memberi bukan berarti dalam hal keuangan, tapi memberi mungkin lewat barang, lewat tenaga. Ya, ada ibu-ibu, anak muda yang membersihkan gereja, itu suatu pemberian tenaga yang diberikan, kekuatan. Jadi kita mengasihi Tuhan ya dengan segenap kekuatan kita, ya dengan segenap pikiran kita, akal budi kita, kita berikan kepada Tuhan. Sehingga Tuhan melihat bahwa kehidupan kita berkenan di hadapan Tuhan ya, saudara. Kemudian yang keempat, poin yang keempat yaitu senantiasa berdoa atau selalu berdoa ya. Tidak putus-putus kita berdoa ya. Efesus 6 ayat 18. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Ya, puji Tuhan. Ya. Dikatakan berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putus ya. Orang Italia ini dia senantiasa berdoa tak putus-putus ya. Sama dengan kita juga orang kafir ini. Tapi kita menjadi orang-orang ya Israel cangkokan ya. Kita adalah orang-orang Israel cangkokan ya. Sama seperti Cornelius ini ya. Dia tidak putus-putus. Makanya saudara tetap berdoa terus ya. Sampai Tuhan menjawab doa kita ya. Doa yang benar di hadapan Tuhan, saudara-saudara ya. Kita melihat efek positif ketika Cornelius hidup saleh, takut Tuhan, memberi banyak sedekah, senantiasa berdoa ya. Kita lihat jawaban Tuhan ya. Di dalam ayat yang ke-44 ya, Kisah 10 ayat 44. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Ya, puji Tuhan. Dikatakan turunlah Roh Kudus ke atas semua orang. Ya, siapa orang-orang itu? Ayat yang ke-24. Dan pada hari berikutnya, sampailah mereka di Kaisarea. Cornelius sedang menantikan mereka, dan ia telah memanggil sanak saudaranya dan sahabat-sahabatnya berkumpul. Ya, puji Tuhan. Jadi keluarganya mereka, ya, turunlah Roh Kudus kepada Cornelius dan keluarga dan sanak saudaranya. Ya.
Karena dia melakukan firman Tuhan ya. Itu efek atau dampak positif ya yang diterima Cornelius ketika dia hidup saleh di hadapan Tuhan. Ya, kemudian ayat 46. Dampak positif yang kedua, Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Lalu kata Petrus, bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air, sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita? terus Lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kemudian mereka meminta Petrus supaya ia tinggal beberapa hari lagi bersama-sama dengan mereka. ya puji Tuhan. Mereka bukan cuma dipenuhi dengan Roh Kudus, tapi dikatakan mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah, ya. Mereka dipenuhi Roh Kudus, kemudian mereka berkata-kata dalam bahasa roh, ya. Ini luar biasa saudara-saudara ya. Doa Cornelius dijawab. Dia dan keluarganya dipenuhi dengan Roh Kudus dan juga diberikan karunia berbahasa roh saudara-saudara ya. Dikasihi Tuhan. Kemudian sudah dibacakan tadi ayat 48. Lalu ia menyuruh mereka dibaptis. Jadi ketika mereka dipenuhi dengan Roh Kudus, ya. Kemudian mereka dibaptis, ya. Baptis selam, ya. Saudara luar biasa ini satu keluarga diselamatkan ya karena pekerjaan Roh Kudus yang luar biasa ya, tapi keselamatan harus terus dikerjakan ya. Sama dengan kehidupan kita harus terus kerjakan keselamatan yang Tuhan sudah berikan ya dalam kehidupan kita ya. Saya teringat dulu waktu membaptis saudara-saudara orang, saya sudah izin gembala pelayanan di persekutuan doa ya. Kita baptis di pinggir jalan, tapi di tengah hutan ya, di pinggir jalan ada sungai, kita baptis di situ saudara. Ketika saya membaptis saudara, tiba-tiba dari hutan muncul seekor ular. Saya mau baptis ini. Oh Tuhan tolong. Ularnya ini hampir sebesar lengan saya saudara. Bukan masalahnya berbisa atau tidak ya. Ini kalau dipatuk kemudian melingkar, ini yang gawat saudara ya. Bisa kacau ini baptisan. Tapi saya cuma berdoa, Tuhan tolong. Saya tutup mata, Tuhan tolong. Lalu kan ini ular dari hadapan saya ya. Ya puji Tuhan, saya berdoa amin. Saya lihat, puji Tuhan, sudah tidak ada itu ular, sudah lalu daripada saya, jadi saya membaptis. Ya singkat cerita ternyata orang ini mungkin dia katanya sih punya ilmu-ilmu ular katanya. Jadi ya entah bagaimana ceritanya. Puji Tuhan, Tuhan sudah menolong. Orang ini telah dibaptis yang melakukan firman Tuhan ya, saudara ya. Jadi kita terus berdoa ya supaya keluarga kita diselamatkan. Ya sanak saudara kita diselamatkan ya. Ada keluarga kami yang 3 tahun lalu, puji Tuhan saya dipercayakan membaptis juga om saya. Padahal bapak saya sudah injili saudara om saya ini atau keponakannya. Sampai bapak saya meninggal, ini om juga belum dibaptis-baptis ya. Dan luar biasa ya, saya bisa bertemu dengan om saya ya. Dan Tuhan percayakan saya membaptis dia ya. Tapi kami dengan istri berdoa, Tuhan selamatkan keluarga kami. Ya cara Tuhan luar biasa ya. Tuhan bawa saya bertemu dengan om saya ini yang saya tidak sangka-sangka ya. Akhirnya saya baptis dia. Puji Tuhan, ketika dia pulang kampung, dia telepon saya, Om, masih ada apa yang simpan-simpan? Ada ilmu-ilmu atau oh iya dia masih ada, ban pinggang. Aduh, saya bilang, aduh, ini Om harus dibakar itu. Ya jadi dia bakar, dia cari. Saya arahkan ke gembala GPDI di desanya ya, karena jauh 5 jam, 4 jam perjalanan. Om, bakar di itu ilmu-ilmunya Om ini supaya terlepas dari kuasa kegelapan ya. Waktu itu dia sakit ya. Sakit ya, tapi Tuhan bekerja dengan luar biasa ya. Om saya ini diselamatkan ya. Bapak saya memang suka menginjil keluarganya ya, saudara. Ada satu yang dari Protestan keras saudara ya. Tapi Tuhan jamah ya, sehingga dia menjadi majelis di salah satu gereja karismatik ya, luar biasa ya. Tuhan menyelamatkan ya. Kita tetap terus berdoa ya. Waktunya Tuhan kapan menyelamatkan keluarga kita, sanak keluarga kita diselamatkan oleh Tuhan. Amin saudara. Tetap terus berdoa ya. Sehingga Tuhan
menolong keluarga kita untuk diselamatkan ya. Sehingga mereka dipenuhi dengan Roh Kudus ya saudara. Mereka dapat berkata-kata dengan bahasa roh, karunia yang Tuhan berikan. Karunia-karunia yang lain Tuhan berikan kepada jemaat ya, dipakai untuk memuliakan nama Tuhan ya, sehingga nama Tuhan yang dipuji, dipermuliakan ya saudara. Kalau yang belum mendapatkan karunia bahasa roh ya, kita harus ya berdoa kepada Tuhan supaya diberikan karunia-karunia yang lain, karunia bahasa roh, menafsirkannya sehingga kita diperlengkapi dalam pelayanannya. Ada yang karunia nubuat ya, ada yang karunia sembuhan, mujizat yang Tuhan janjikan dalam firman Tuhan ya, yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita ya saudara. Haleluya. Nah saudara, kita akan lanjut pada kisah yang kedua saudara dalam ayat pokok kita, menuju kepada ayat-ayat terakhir. Kisah 16 ayat pokok kita tadi, ayat 25 sampai 26 bisa dibacakan kembali oleh Bapak Esron. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ya, puji Tuhan. Dikatakan tengah malam Paulus dan Silas berdoa ya saudara. Tuhan Yesus saja berdoa tengah malam ya, ketika dia mau melayani saudara ya. Mari kita tetap berdoa. Mau berdoa pagi, malam, tengah malam, kita tetap terus berdoa ya di hadapan Tuhan. Sama seperti Yesus ya, dia tetap berdoa. Dia mendoakan juga kita ya, mendoakan Petrus. Kemudian bahagian yang kedua yaitu menyanyikan puji-pujian ya. Ayat 25, tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Jadi mereka didengarkan oleh orang-orang ya, ketika mereka memuji memuliakan nama Tuhan ya. Jadi tetap berdoa, tetap memuji nama Tuhan, menyembah nama Tuhan, mengagungkan nama Tuhan. Supaya apa saudara, kita melihat mujizat terjadi ya. Gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, ayat 26 ya. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua saudara ya. Ada mujizat dalam pujian penyembahan, dalam doa, sehingga Tuhan hadir ya. Tuhan mengutus malaikatnya untuk menolong kehidupan kita. Nah, kemudian dampak positif dari ketika Paulus dan Silas melakukan pujian penyembahan dan berdoa saudara-saudara, kita melihat ayat 26 tadi sudah saya bacakan bahwa terjadi mujizat gempa bumi yang dahsyat sehingga sendi penjara goyah dan juga terlepaslah segala belenggu ya. Saat saudara memuji menyembah nama Tuhan, saudara berdoa ya, di situ terjadi mujizat ya, kesembuhan, terlepas segala sakit penyakit ya, terlepas segala yang gangguan dari kuasa kegelapan yang coba menghalangi saudara ya. Tuhan akan lepaskan segala belenggu sehingga saudara menerima jawaban Tuhan ya saudara. Kemudian dalam ayat yang ke-33 sampai 34. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh biruh mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Puji Tuhan ya saudara. Ini kita lihat lagi ya. Ada tujuan Allah ketika murid-murid ini, Paulus dan Silas, mereka didera beberapa kali ya dalam ayat yang ke-23, mereka disiksa ya. Memang
Ya, kita mengalami pergumulan ya, kita mengalami masalah, tetapi saat kita berdoa dan menyanyikan pujian kepada Allah ya, ada rencana yang Tuhan sediakan, ada rencana yang indah yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita ya. Sehingga kita melihat kepala penjara ya dan seluruh keluarganya memberi diri dibaptis saudara ya. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan. Ya saudara, kita tetap berdoa, tetap menyembah Tuhan saudara ya. Kesempatan yang terbaik di tempat ini kita menyembah Tuhan. Sama seperti Hana, dia menyembah, ya, dia berdoa sampai terseduh-seduh, menangis di hadapan Tuhan. Dan Tuhan menjawab doanya saudara ya. Kemudian ayat yang terakhir, bisa dibacakan dalam Kisah 9 ayat 17 sambil saya mempersiapkan ayat yang paling terakhir ya. Saya lupa tulis tadi. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus. Katanya, Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu, supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Ya, puji Tuhan ya. Ya, Tuhan tidak peduli orang yang berdosa kalau dia mau berbalik kepada Tuhan ya. Kalau Tuhan mau panggil orang yang berdosa untuk tujuan yang mulia ya, saudara, maka dia akan dipakai Tuhan yang luar biasa ya. Kita mau berbalik ke hadapan Tuhan dengan sungguh-sungguh, berbalik dari dosa sehingga kita melakukan kebenaran. Kita melakukan firman Tuhan, meninggalkan sifat-sifat yang lama, meninggalkan segala kedagingan kita, yang melakukan firman Tuhan, sama seperti Saulus ya, dipakai Tuhan dengan luar biasa ya. Ayat yang terakhir kita baca bersama-sama, paling terakhir ya. Tadi terakhir, ini yang paling terakhir sekali ya saudara. Kisah 19 ayat 5 sampai 6. Kisah 19 ayat 5 sampai 6, ayat yang paling terakhir ya saudara. 1, 2, 3. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka. Dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Puji Tuhan ya. Saudara, orang yang dulu berdosa di hadapan Tuhan, tapi Tuhan pakai ya untuk memperlengkapi orang lain. Ya. Hamba Tuhan hanyalah sebagai alat, tapi Roh Kudus yang membaptis, Roh Kudus yang menjamah, yang menjawab doa-doa kita. Amin saudara. Haleluya ya. Roh Kudus, kita mengandalkan Roh Kudus ya. Gereja kita mengandalkan Roh Kudus, kita juga jemaat Tuhan mengandalkan Roh Kudus dalam kehidupan kita, sehingga kita dipenuhi dengan Roh Kudus, berikan karunia ya saudara ya. Orang yang berbahasa roh kita harus juga menghargai karena mereka ya. Jangan sampai kita bilang, wah ini bahasa roh dibuat-buat ya. Memang ada pelajarannya itu saudara. Buku pelajaran bahasa roh yang memang ada ya. Ketika kami di sekolah kami dapat. Sempat dapat bukunya saudara. Ini wah ini salah saudara ya. Bahasa roh masa dipelajari. Ada bukunya saudara. Saya sempat baca waktu di sekolah lalu. Ya ini suatu ajaran yang tidak benar. Tapi ketika kita dipenuhi Roh Kudus ya, kita dapat berkata-kata dengan bahasa roh, bernubuat, dan juga karena yang lain ya saudara. Saya pernah di sekolah Alkitab, ketika saya berbahasa roh, ada tim penilai bilang, kalau boleh jangan berbahasa roh di awal. Saya juga kaget ya. Ya, kemudian Roh Kudus berkata dalam hati saya, dia akan mendapatkan sial 2 kali. Ya, tiba-tiba beberapa hari kemudian anaknya kena sakit jantung dan paru-paru ya. Dan kami berdoa sehingga anak ini disembuhkan dari penyakit jantung ya. Jadi kita harus menghargai. Jadi waktu di sekolah kita memang itu Roh Kudus bekerja dengan luar biasa ya bagi hamba-hamba Tuhan ya. Itu sampai ibadah malam saya tahu saudara-saudara Roh Kudus berbisik ya. Dikatakan dalam hati saya, sebentar malam ibadah akan tertawa.
Saya juga kaget. Saya beritahu kepada teman saya, sebentar malam ibadah akan tertawa. Jadi dia cuma senyum-senyum. Pas ibadah malam, saudara, semua tertawa ya, karena ada yang salah, saudara ya. Teman saya lihat saya langsung ketawa-ketawa. Luar biasa ya, suatu rahasia disingkapkan karena apa? Roh Kudus bekerja dengan luar biasa ya. Ketika Roh Kudus berkarya, ya, dia akan memberikan mujizat. Dia akan memberikan karunia sebagai rasul, nabi, gembala, karunia nubuat, bahasa roh ya. Kita harus ya mengaktifkan ya dengan karya Roh Kudus yang luar biasa. Amin, saudara. Oleh sebab itu kita harus melakukan langkah-langkah firman Tuhan ya. Yang belum dibaptis kita harus memberikan diri dibaptis. Baik om-om, tante-tante yang belum dibaptis, anak muda harus melakukan firman Tuhan, harus dibaptis. Nanti gembala yang arahkan. Ya. Markus 1 ayat 4. Berilah dirimu dibaptis untuk pengampunan dosa. Kalau engkau berdosa di hadapan Tuhan, saat engkau dibaptis, dosamu akan diampuni dengan iman. Ya, Roma 6 ayat 3 sampai 4 ya. Kita dibaptis supaya kita mendapatkan ya kehidupan yang baru, lahir baru di hadapan Tuhan. Kehidupan yang lama kita tinggalkan saat kita dibaptis ya, saudara-saudara. Kisah 2 ayat 38. Berilah dirimu dibaptis ya untuk pengampunan dosamu, supaya engkau mendapatkan karunia-karunia dari Roh Kudus. Ya, saudara-saudara. Amin, saudara-saudara. Mari persilakan kehidupan kita, pemain musik. Kita renungkan firman Tuhan pada saat ini. Kita tutup mata. Kita akan melakukan satu pujian. Haleluya. Yesus, kami mengandalkan Engkau Roh Kudus. Kami membutuhkan jawaban Roh Kudus. Sekian lama kami menanti Tuhan. Sekian lama kami menunggu Tuhan. Kami sangat membutuhkan jawaban-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan. Yesus. Puji Tuhan, kesimpulannya saudara-saudara, doa yang dijawab Tuhan adalah ya, jangan melakukan dosa dan melanggar firman Tuhan. Tetap sabar menanti jawaban Tuhan. Doa yang dijawab adalah hidup saleh, takut Tuhan, melakukan firman Tuhan ya, tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Kita berharap kepada Tuhan. Mungkin saat ini Tuhan akan memberikan jawaban dalam kehidupan kita. Dengan iman kita akan lakukan pujian ini. Tuhan yang panggil. Bagi saudara, om tante yang belum dibaptis, saya persilakan maju. Anak-anak muda, kalau ada yang mau menggenapi firman Tuhan, silakan maju dan akan diarahkan oleh pimpinan yang ada. Tuhan tolong orang berdosa yang dipanggil Tuhan. Sekali lagi, yang mau melakukan firman Tuhan, maju. Tuhan yang panggil. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Tuhan yang panggil, Tuhan tolong orang berdosa. Saya dipanggil Tuhan. Satu kali lagi, saya kasih kesempatan maju. Tuhan yang panggil. Amin Tuhan. Tuhan yang
berdosa. Tuhan, tolong orang berdosa. Saya dipanggil Tuhan. Puji Tuhan, kalau tidak ada yang maju, saya mengundang jemaat yang rindu dipenuhi dengan Roh Kudus dan yang rindu mendapatkan karunia dari Tuhan, tak karunia bahasa roh atau karunia apapun yang Tuhan berikan. Atau ada yang sakit mau didoakan, saudara maju ke depan ya. Penuhi bagi saudara yang sakit di sebelah kiri, yang membutuhkan jawaban maju di sebelah kiri saya, yang ingin dipenuhi dengan Roh Kudus di sebelah kanan saya. Biarlah Tuhan yang menjawab doa saudara. Penuhiku, penuhiku. Amin. Kalau ada yang lagi, mau maju lagi silakan. Mari musik, nyanyikan pujian. Urapiku dengan minyak kudus-Mu, Roh yang kudus jamahlah hatiku, jamahlah jiwaku. Maju dengan iman, Tuhan akan menjawab doa saudara. Mengubah hidupku, dipenuhi kuasa Roh Kudus yang menuntun hidupku menjadi sempurna, penuh kemuliaan. Sekali lagi nyanyikan pujian dengan sungguh-sungguh. Roh yang kudus jamahlah hatiku, jamahlah jiwaku. Urapanmu mengubah hidupku, ku dipenuhi kuasa Roh Kudus yang menuntun hidupku menjadi sempurna, penuh kemuliaan. Yang menuntun hidup kami, yang menuntun hidupku menjadi sempurna, penuh kemuliaan. Yang menuntun hidup kami, yang menuntun hidupku menjadi sempurna, penuh kemuliaan. Mari sembah Tuhan. Ketika Paulus dan Silas menyembah Tuhan, di situ Tuhan hadir menjawab umat-umatnya, memenuhi mereka dengan kuasa Roh Kudus, memberikan mereka karunia-karunia Roh Kudus. Mari sembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus, Roh Kudus, kami butuhkan jawaban-Mu Tuhan. Kami menginginkan Engkau Roh Kudus Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Mari menyembah Tuhan. Buka mulutmu, sembah Tuhan. Di sinilah saatnya engkau menyembah Tuhan. Kalau di rumah terbatas engkau menyembah Tuhan, tapi saat di tempat ini engkau menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tuhan melihat hatimu yang menyembah dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Haleluya Yesus. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami sembah Engkau Yesus. Haleluya. Glory, glory, haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan. Mari naikkan pujian musik yang ada. Sembah Tuhan. Haleluya. Semuanya menyembah Tuhan. Yang di atas, yang di bawah. Tutup matamu, buka mulutmu, menyembah Tuhan. Semuanya menyembah Tuhan. Di situ Tuhan hadir
Tuhan bertata di atas puji-pujian umatnya. Haleluya. Glory Yesus, glory, haleluya Yesus. Kami sembah Tuhan. Curahkan karunia-Mu Tuhan Yesus. Yesus, curahkan Roh Kudus-Mu Tuhan. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami butuhkan jawaban-Mu lebih lagi. Haleluya. Glory, kami sembah Engkau Tuhan Yesus. Glory, glory, glory Yesus. Glory, glory, haleluya, haleluya Yesus, Yesus, glory. Yesus, kami butuh Engkau Tuhan. Mari naikkan pujian-Mu. Semangat menyembah Tuhan. Hai jiwaku, pujilah Tuhan. Engkau yang harus menyembah Tuhan. Jiwamu harus menyembah Tuhan. Bangkitkan semangat menyembah Tuhan Yesus. Glory, 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 haleluya Yesus. Sikara lama-lama ya sata. Sikara. Dengan hadirat-Mu rapi kami Tuhan. Urapiku dengan minyak kudus-Mu. Tuhan, Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat Tuhan, yang membutuhkan jawaban doa-Mu Tuhan. Biarlah Engkau melihat Tuhan, Engkau menjamah Tuhan umat-Mu yang terangkat Tuhan, tangannya Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus Tuhan, curahkan Roh Kudus-Mu Tuhan. Jamah Tuhan, yang sakit Engkau sembuhkan. Angkat penyakitnya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, yang sakit disembuhkan. Dalam nama Yesus, angkat segala penyakit. Haleluya. Segala maya sandara maya sikala. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus Tuhan. Kami percaya mereka akan menerima jawaban Tuhan. Dalam nama Yesus. Terima jawaban Tuhan. Terima Roh Kudus. Terima jawaban Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau memberikan jawaban dalam kehidupan kami saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati, tak Kau pandang hina hati yang hancur. Mari berterima kasih kepada Tuhan. Pengampunan Tuhan Dia berikan kepada kita. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri Tuhan, pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Betapa besar, betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Amin Tuhan. Tak Kau pandang hina hati kami Tuhan. Kau pandang hina hati yang hancur. Kami berterima kasih atas kebaikan-Mu Tuhan. Ku berterima kasih kepada-Mu ya. Terima kasih Tuhan, Engkau baik Roh Kudus. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang Kau beri Tuhan kepada kami. Pengampunan yang
Terima kasih Yesus. Terima kasih. Segala puji bagi Tuhan. Betapa besar kasih pengampunan